Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TLM, perkenalkan nama saya Ramadhani Utagalung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari hematologi. Sebelumnya, apa sih hematologi itu? Hematologi merupakan salah satu studi kesehatan yang khusus mempelajari mengenai darah dan beserta gangguannya. Beberapa penyakit yang diatasi oleh bidang kedokteran hematologi termasuk anemia, gangguan pembekuan darah, penyakit infeksi, hemofilia, dan leukemia. Dalam dunia medis, tes hematologi merupakan sebuah pemeriksaan darah lengkap yang meliputi sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Pemeriksaan ini biasanya termasuk dalam pemeriksaan kesehatan. Selain sebagai pemeriksaan kesehatan rutin, tes hematologi juga akan dilakukan dokter untuk membantu mendiagnosis masalah kesehatan tertentu. Contohnya, seperti infeksi atau pendarahan. Kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan hematologi? Pada dasarnya, pemeriksaan hematologi ini memiliki berbagai manfaat, mulai dari menilai kondisi kesehatan secara umum, menelisik ada tidaknya tanda infeksi, hingga membantu dokter untuk mendiagnosis berbagai penyakit. Di samping itu, pemeriksaan hematologi juga digunakan sebagai prosedur donor dan transfusi darah. Ada beberapa peran penting tes hematologi. Yang pertama, mengevaluasi kesehatan secara menyeluruh. Yang kedua, mendiagnosis penyebab gangguan kesehatan. Yang ketiga, memantau perkembangan kesehatan pengidap. Dan yang terakhir, memantau penanganan penyakit. Apa saja jenis pemeriksaan hematologi? Ada banyak jenis pemeriksaan hematologi yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu pemeriksaan darah lengkap. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai kondisi darah secara keseluruhan dan membantu diagnosis anemia, penyakit peradangan, memantau kehilangan darah, infeksi, bahkan mendeteksi kanker. Pemeriksaan darah meliputi yang pertama, jumlah sel darah merah berikut dengan volumenya. Yang kedua, sel darah putih berikut dengan hitung jenisnya. Di samping itu, bisa juga dilakukan pemeriksaan partial thromboplastin time atau PTT. Selanjutnya, pemeriksaan prothrombin time atau PT. Dan yang terakhir, International Normalized Ratio atau INR. Bagaimana pemeriksaan hematologi dilakukan? Saat menangani pasien, ahli hematologi dapat berkolaborasi dengan para ahli di berbagai bidang lain untuk memberikan perawatan yang efektif seperti transplantasi, onkologi, dan patologi klinik. Dengan kata lain, peran hematologi amat penting dalam tiap proses diagnosis hingga penata laksanaan pengobatan. Di mana kita bisa melakukan pemeriksaan hematologi? Kita bisa melakukan pemeriksaan hematologi di laboratorium atau rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai. Selanjutnya ada darah dan komponennya. Istilah medis yang berkaitan dengan darah biasanya diawali dengan kata hemo atau hemato yang berasal dari kata Yunani haima yang berarti darah. Darah manusia berwarna merah. Tapi dalam hal ini, warna darah ada dua jenis, yaitu warna merah tua yang menandakan bahwa darah tersebut mengandung sedikit oksigen atau dalam arti lain mengandung banyak dioksida. Hemoglobin adalah protein pernapasan atau respiratory protein yang mengandung zat besi atau Fe dalam bentuk heme yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Hematologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentukan darah, dan penyakitnya. Menurut penelitian, hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel-sel darah, pembentukan, morfologi, dan fungsinya baik dalam keadaan normal ataupun patologis. Apa saja fungsi dan peranan darah? Yang pertama, menyangkut respirasi. Yang kedua, menyangkut nutrisi. Yang ketiga, menyangkut ekskresi. Yang keempat, menyangkut pertahanan dan kekebalan tubuh.
Yang kelima menyangkut korelasi hormonal. Yang keenam menyangkut pengaturan panas tubuh. Yang ketujuh menyangkut keseimbangan cairan tubuh. Yang kedelapan menyangkut hemostasis. Yang kesembilan menyangkut reparatif. Berikut adalah bagian-bagian darah. Darah manusia terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama, plasma darah atau bagian cair. Yang kedua, korpuskuli atau padat terdiri dari sel-sel. Jika darah utuh ditambah dengan antikoagulan, maka disebut whole blood atau darah utuh yang berbentuk cair berwarna merah. Fungsi antikoagulan adalah mencegah pembekuan darah. Setelah whole blood ini disentrifus akan membentuk tiga bagian, yaitu plasma, buffy-coat, dan sel darah. Selanjutnya deskripsi dan fungsi komponen darah. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit adalah bagian sel dalam darah yang berbentuk bundar pipi dan berlekuk sebelah dalam atau bikonkav dan berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut zat pernapasan berupa oksigen atau O2 dari paru ke jaringan dan karbon dioksida atau CO2 dari jaringan ke paru. Oleh karena itu, eritrosit yang ada di dalam arteri akan berwarna merah cerah karena mengandung O2, sedangkan eritrosit di vena akan berwarna merah gelap atau kehitaman karena mengandung CO2. Apa saja fungsi eritrosit? Yang pertama, sebagai pewarna merah pada darah terutama fraksi hemoglobin. Yang kedua, mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari paru ke jaringan dan sebaliknya. Sifat biokimia eritrosit yang pertama adalah sifat umum dalam metabolisme eritrosit adalah terkait dengan kemampuan hemoglobin dalam mengikat gas. Yang kedua, sifat oksidasi, yaitu kemampuan hemoglobin mengikat oksigen dari penapasan paru dan akan dibawa menuju ke seluruh organ tubuh. Hemoglobin yang kaya dengan oksigen atau oksihemoglobin biasanya diangkut oleh eritrosit dalam pembuluh arteri. Yang ketiga, sifat reduksi adalah kemampuan hemoglobin melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Daya ikat CO2 adalah 20 kali lebih kuat daripada ikatan dengan oksigen. Hemoglobin yang kaya karbon dioksida atau deoksihemoglobin biasanya diangkut oleh eritrosit dalam pembuluh vena. Yang kedua ada leukosit. Leukosit adalah bagian sel dalam darah yang berwarna putih kelabu, berbentuk bulat, dan berongga yang berfungsi untuk pertahanan tubuh. Jumlah sel pada orang dewasa 4.000 sampai 11.000 sel atau mikroliter darah. Leukosit diproduksi di sumsum tulang, limpa, dan kelenjar limfe. Pertahanan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan seluler dan pertahanan virus atau bakteri. Macam-macam leukosit berdasarkan bentuknya. Yang pertama granula, terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Yang kedua ada agranulosit, terdiri atas limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Yang kedua ada monosit. Fungsi leukosit ada dua, yaitu fungsi defensif dan fungsi reparatif. Berikutnya trombosit. Trombosit adalah bagian sel dalam darah dengan bentuk keping seperti cakram, tidak mempunyai inti, sitoplasma biru, bergranula ungu, dan berukuran kecil. Trombosit diproduksi pada sumsum tulang dan jumlah peredaran darah orang dewasa 150.000 hingga 500.000 sel atau mikroliter darah. Trombosit berfungsi dalam penyembuhan luka atau trauma dengan cara melekat pada lapisan endotel pembuluh darah yang robek atau luka, kemudian membentuk pluk atau sumbatan. Sifat biokimia trombosit yang pertama, sifat mekanis yang mempunyai kecenderungan untuk menempel. Sifat mekanis ini terdiri atas adesi, agregasi,
aglutinasi, dan disentrigasi. Yang kedua, sifat kimiawi yaitu menghasilkan beberapa senyawa kimia yang dapat menjaga vasokonstriksi dan menjaga keutuhan pembuluh darah seperti menjaga keutuhan pembuluh darah. Nah, selesai sudah materi mengenai konsep dasar hematologi. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sekian video dari saya. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.